Lalu di kemana ada nah? Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati keluarga besar Setum, yang saya hormati Pak Ustadz dan Ibu Saja, pemimpin pembina Project Akhirat yang saya hormati, dan jamaah pengajian bulanan. Sebelum acara kita dimulai, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Untuk meningkat acara selanjutnya, kita sampaikan ke Pak Ustadz. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin bi ni'mati tatimmus shalihat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulullah ba'da. Alhamdulillah ibu-ibu, bapak-bapak, senang sekali akhirnya anak pribadi bisa ikut berkumpul kembali ya sama bapak dan ibu sekalian. Alhamdulillah masih Allah berikan kesempatan, kesehatan, banyak nikmat kepada kita semua untuk bisa dapat hadir kembali mengikuti kajian yang insya Allah rutin kita lakukan ya. Semoga yang pertama kita niatkan hadirnya kita di sini pastinya karena Allah ya. Kita niatkan karena Allah, kita niatkan ingin mendekatkan diri kepada Allah, karena salah satu tempat yang paling Allah cintai adalah sebuah majelis yang di dalamnya senantiasa mengajak untuk mengingat kepada Allah. Jadi alhamdulillah, insya Allah pada kesempatan kali ini yang akan mengisi Umi Indadari. Jadi anak pribadi di sini cuman awalan aja, mukadimah ya Pak ya Bu. Tapi Anda mau tanya dulu, gimana kabarnya Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah. Saya juga mau ucapin terima kasih ya Pak Bu. Kalau mengingat kemarin, Ane pernah minta doanya dari Bapak sama Ibu terkait orang tua Ane yang sedang sakit. Kabar baiknya alhamdulillah orang tua Ane udah mulai membaik. Alhamdulillah. Ini mungkin karena berkahnya doa bapak-bapak, ibu-ibu semua, gitu ya. Semoga keberkahan, kesehatan, dan banyak keberlimpahan senantiasa Allah limpahkan ke bapak dan ibu semua ya. Sambil menunggu Umi Indadari, kita tilawah dulu nggak apa-apa? Juz 30, An-Naba hafal nggak An-Naba? Sama ya. Bareng-bareng ya. Kita mulai dari Al-Fatihah sama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina
عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم
فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Lanjut. Karena belum datang kita lanjut tilawah nggak apa-apa Bu? Enggak apa-apa. Kita lanjut surat An-Nazi'at. Bismillahirrahmanirrahim. Wan-nazi'ati gharqa wan-nashiqati nashta was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa fal-mudabbirati amra yawma tarjufu ar-rajifah tatba'uha ar-radifah qulubun yawma'idhin wajifah أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم وإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من
فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. Lanjut ya Bu ya. Terus lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dhikra amma man istaghna fa'anta lahu tasadda wa ma 'alayka alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأحبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة
ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. Tapi Ibu, mungkin ada sedikit keterlambatan ya. Jadi mungkin kita bahas sedikit lah ya mungkin ya, biar mengisi waktu. Alhamdulillah, masya Allah, Ani lihat kayaknya hafalannya mantap-mantap nih bapak-bapak sama ibu semua. Ya, alhamdulillah, masya Allah, karuniakan kepada diri kita semua hafalan Quran, dan semoga hafalan yang bisa Bapak Ibu hafalkan bisa Bapak turunkan kepada anak-anak keturunannya nanti. Semoga cucu-cucu Bapak, keturunan-keturunan keluarga kita semua menjadi para ahli Quran. Mungkin gak banyak yang bisa Anda sampaikan ya Pak ya, sambil menunggu Umi Idadari, karena qadarullah juga beliau baru pulang ya, baru pulang sebagai petugas haji ya, membantu mengurus para para jamaah haji yang lumayan rame. Ya alhamdulillah. Jadi Anda ingin menyampaikan sebuah kisah seorang pemuda dan pohon keramat. Kira-kira bapak-bapak ibu udah pernah dengar enggak? Oh ya. Kalau diceritakan mungkin udah pernah dengar. Ya. Ini diceritakan dahulu kala hiduplah seorang pemuda yang taat dalam beribadah kepada Allah. Suatu hari dia mendengar bahwa di sebuah desa terdapat sebatang pohon besar yang disembah oleh masyarakat. Kalau bisa kita ibaratkan pohon beringin gitu ya, pohon beringin yang sering angker kan. Nah di pohon beringin itu masyarakat naruh sesajen, menyembah pohon tersebut karena merasa ketauhidannya tercoreng gitu, melihat yang yang nggak seharusnya dilakukan oleh masyarakat tersebut. Pemuda ini mengambil kapak dan berniat memotong pohon tersebut. Namun di tengah jalan iblis gak akan pernah membiarkan itu, apalagi tujuan iblis adalah menyesatkan para keturunan anak cucu Adam. Jadi iblis menyerupai seorang kakek-kakek tua dan menghalangi pemuda tersebut untuk memotong pohon itu. Lantas iblis bertanya, mau kemanakah kamu wahai anak muda? Gitu kata iblis. Kemudian pemuda itu menjawab, aku ingin menebang pohon keramat itu. Dia telah membuat orang-orang berbuat syirik kepada Allah. Jawab pemuda tersebut dengan penuh semangat. Iblis mencoba mencegahnya, sehingga bertengkarlah, berkelahi, bergulat antara pemuda tersebut dengan iblis tersebut. Karena pemuda ini melangkah dengan niat yang ikhlas, murni karena Allah, Allah memberikan kekuatan yang luar biasa, sehingga pemuda tersebut dengan mudahnya melemparkan iblis tersebut ke tanah. Merasa kalah fisik, namun iblis itu nggak habis akalnya, Pak, ya kan? Kalau dia gagal lewat cara ini, lewat cara yang lain. Kalau dia nggak bisa mengajak orang berbuat dosa, maka dia akan membuat orang yang berbuat kebaikan ditimbulkannya rasa apa? Rasa sombong lewat dari kebaikan yang ia lakukan, gitu. Jadi iblis nggak habis ide ya. Terus iblis berkata, lepaskan aku, menebang pohon itu bukan kewajibanmu. Kamu bukan seorang nabi. Bagaimana kalau kita berdamai? Kata iblis. Iblis menawarkan sebuah kesepakatan. Jangan tebang pohon itu dan aku akan meletakkan 2 dinar emas di bawah bantalmu setiap hari. Kamu bisa menggunakannya untuk bersedekah dan memenuhi kebutuhanmu. Nah ini salah satu bisikan-bisikan atau rayuan-rayuan iblis ya. Jadi pemuda itu ditawarkan gak boleh motong pohon tersebut, tapi dengan syarat iblis akan memberikannya 2 keping emas di bawah setiap bantalnya di setiap harinya. Nah kemudian
lambat laun di hari pertama ditemukan uang koin emas. Hari kedua tetap ada uang koin emas, jadinya 4 uang koin emas. Di hari ketiga apa yang terjadi? Tidak ada koin emas. Lantas pemuda itu tersebut marah dan kemudian mengambil kapak kembali. Lalu apa yang terjadi? Berkelahi kembali dan pemuda itu kalah. Kenapa kalah, Pak? Karena karena niatnya bukan karena Allah lagi, tapi karena koin emas. Dia marah karena mana koin emas yang kau janjikan di bawah bantalku. Nah, jadi hikmahnya adalah Bapak Ibu, apapun yang kita lakukan, apapun yang telah kita niatkan karena Allah, apapun yang sesuatu yang kita lakukan, kalau itu karena Allah, maka kita nggak akan pernah punya alasan untuk berhenti dari itu. Gitu. Kalau bapak-bapak, bapak bekerja, niatkan karena Allah ingin memenuhi kebutuhan keluarganya, maka apapun yang terjadi dalam pekerjaan bapak-bapak, bapak nggak akan menyerah terhadap pekerjaan itu, karena niatnya karena Allah. Kemudian ibu-ibu, kalau ibu-ibu niat untuk memuliakan para suaminya dengan melayaninya dengan sebaik mungkin, kalau itu karena Allah, entah itu gajinya kecil, entah itu gajinya besar, maka itu nggak akan berpengaruh terhadap itu, asalkan niatnya karena Allah gitu. Jadi mari kita sama-sama luruskan lagi niatkan semua yang kita lakukan karena Allah. Terlebih juga hadirnya kita di sini karena Allah. Dan semoga Allah limpahkan banyak keberkahan kepada kita. Alhamdulillah, Umi Idadari udah ada di sini ya. Mungkin itu cerita singkat ya. Baiklah, mungkin bisa langsung kepada Umi. Pertama-tama Ani mohon maaf apabila ada salah kata dari Ani pribadi. Semoga kita bisa ketemu lagi ya Pak, Bu. Sehat-sehat selalu. Ya. Mohon doanya juga untuk kita semua untuk bisa tetap istiqomah melakukan kebaikan. Amin. Sekian dari Ana. Sekian itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.